Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Fahmi ingin menjawab salah satu pertanyaan yang masuk di DM IG Bapak Fahmi Channel. Yang mana pertanyaan itu mengenai perbedaan antara khodam yang selalu menggunakan sajen dan khodam yang tidak menggunakan sajen. Bagaimana pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu klik tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita tetap panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi nikmat kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bertemu lagi di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula, sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat BFC, sebelum melanjutkan pembahasan ini, BFC kembali menghimbau, jika ada sahabat BFC yang ingin berkonsultasi bisa langsung DM IG Bapak Fahmi Channel, sehingga Bapak Fahmi bisa menjawab sesuai dengan apa yang sahabat BFC tanyakan. Dan nanti dari beberapa pertanyaan mungkin ada yang BFC saring dan akan BFC jadikan konten. Tapi kalau memang ada pertanyaan yang kembali ke awal gitu dari konten-konten sebelumnya, maka BFC akan langsung jawab di DM tersebut. Jadi kita kembali lagi ke pembahasan pada video kali ini mengenai perbedaan khodam yang selalu menggunakan sajen atau jejamuan dan khodam yang tanpa menggunakan sajen. Apa perbedaannya? Jadi untuk yang pertama, yang membedakan antara khodam yang selalu menggunakan sajen dan khodam yang tidak, itu adalah pemahaman diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena setiap orang itu mempunyai pemahaman yang berbeda. Itu. Misalnya, saya memahami suatu benda dengan sahabat BFC yang di rumah yang menyaksikan video ini tentunya beda. Mungkin melihat bunga plastik ini, sahabat BFC memandangnya adalah suatu hal yang biasa misalnya gitu kan. Tapi BFC melihat ini adalah suatu hal yang sederhana tapi bermanfaat yang cukup lumayan besar untuk menghiasi video BFC gitu kan. Nah, jadi saya terlihat lebih indah lah, ada hias-hiasannya gitu. Tapi kalau yang misalnya sahabat BFC yang di rumah mungkin melihatnya hanya yang biasa-biasa aja gitu kan. Makanya tentang khodam begitu juga, lain orang, lain cara
eh, memandangnya, lain juga cara menafsirkannya gitu. Tapi tujuannya tetap sama gitu. Nah, oke, itu yang satu ya. Yang membedakannya adalah cara kita memahaminya, cara kita menyikapinya itu. Nah, kalau BFC mungkin menyikapinya, kalau yang sajen-sajen begitu BFC tidak lakukan gitu. Nah, itu BFC. Tapi kalau sahabat BFC di rumah mau melakukan itu terserah gitu kan. Boleh saja. Karena bisa juga mungkin para leluhur atau kakek buyut sahabat BFC semua itu ada yang mengajarkan seperti itu. Tapi kalau untuk saya sendiri pribadi, kakek dan buyut saya tidak pernah mengajarkan yang seperti sajen-sajen itu. Maka daripada itu BFC juga tidak melakukan itu. Itu satu, cara memahaminya gitu kan, cara menyikapinya. Mungkin dari ajaran atau pengetahuan yang disampaikan oleh para pendahulu-pendahulu itu berbeda-beda juga gitu. Jadi kita selaku turunan yang udah beberapa garis turunan. Jadi kita mungkin ada yang sudah tidak memakai, ada yang masih memakai gitu. Nah, itu satu. Dan yang kedua, cara mendapatkannya gitu. Setiap orang cara mendapatkan khodam itu berbeda-beda gitu. Mungkin sahabat BFC yang mungkin yang terobsesi atau gimana, mungkin mau cara praktis menjumpai tokoh spiritual segala macam, jadi dengan cara jamuan untuk memanggilnya, untuk mengikuti sahabat BFC gitu. Jadi terus menerus lama kelamaan dia akan akan terus meminta sajen itu atau apa gitu kan, karena memang perjanjian itu tadi, caranya apa yang dia mau untuk agar bisa ikut dengan sahabat BFC gitu. Tapi kalau sahabat BFC sarankan jangan lakukan yang seperti itu. Nanti jawabannya ada yang di poin ketiga. Oke, jadi yang untuk itu dulu ya. Baru yang kedua, cara mungkin yang memang dia hadir sendiri. Hadir sendiri memang mau menyukai aura sahabat BFC semua gitu kan. Aura misalnya BFC ada yang ikut suka dengan aura, ya udah silakan. BFC tidak pernah meminta gitu, tidak pernah meminta, itu mungkin udah izin Allah gitu. Karena Bapak Fahmi memahaminya gitu, tidak ada suatu makhluk gitu bisa mendekati kita, bisa menjumpai kita gitu tanpa ada izin Allah gitu. Dan tamu aja datang kemari misalnya mau berobat atau gimana, itu atas izin Allah. Maka BFC tidak pernah untuk misalnya udah sini berobat buat saya atau saya, tidak pernah. Ketika orang datang dan berbicara apa keinginannya, maka BFC menyadari itu adalah sudah izin Allah dan BFC harus menolongnya gitu. Itu jadi dengan cara udah lakukan aja wiridan amalan-amalan gitu yang memang Islami gitu kan, Islami. Ya membaca qul huwallah mungkin selesai sholat sebanyak 40 kali Al-Fatihah, itu sedikit memang ya kan surahnya, tapi kalau diamalkan secara istiqomah mungkin ada manfaatnya jika sahabat BFC bisa mensyukurinya gitu. Kadang dia hal-hal kecil itu tidak terasa tapi bermanfaat, ataupun di saat kita kepepet itu dia muncul, hasil amalan itu akan muncul gitu. Nah, misalnya ada suatu musibah atau gimana, ketika memang amalan itu istiqomah dan ikhlas, ketika itulah dia datang. Nah, mungkin tiba-tiba jatuh tapi nggak apa-apa, mungkin itu hasil amalan itu. Allah memberi perantara melalui amalan-amalan itu menjaga gitu kan, menjaga Anda sehingga tidak terjadi apa-apa walaupun Anda terbentur sangat keras. Oke, itu yang kedua, caranya gitu, cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, jenisnya. Jenisnya ada yang muslim, ada yang fasik gitu. Ketika dengan sajian itu biasanya identik dengan yang fasik-fasik, yang pakai segala macam, ya, kebanyakan yang fasik gitu, yang bunga ini bunga itu gitu kan, untuk menarik segala macam itu, untuk menghadirkannya gitu. Dan kalau yang muslim mungkin dengan cara kita
duduk selesai tahajud atau apa zikir, kadang memang hadir dia gitu. Kita sholawatan, kita zikiran, hadir gitu, terasa dingin atau kadang merinding atau gimana, tapi dia merinding itu dengan suasana nyaman gitu. Mungkin di situ mereka hadir gitu kan, mengikuti zikiran kita. Siapa yang tahu gitu, bisa aja mereka mengikuti zikir kita jadi memang yang kita terasa sendiri, tapi di alam sebelah mungkin ada yang ikut rame gitu, jadi timbullah kayak berjamaah gitu. Bisa saja, Allahu a'lam bishawab gitu kan. Apa yang tidak bisa kalau Allah mengizinkan gitu. Nah, jadi ingat tadi kan ada 3. Yang pertama yang membedakannya adalah cara kita memahami, yang kedua cara mendapatkannya atau menghadirkannya, dan yang ketiga adalah jenisnya. Nah, oke. Jadi itu jangan salah paham. Tapi kalau yang sahabat BFC menanyakan yang Babah Fahmi jalani yang mana, cara memahaminya sederhana. Kalau mereka hadir dengan izin Allah, Bapak Fahmi tidak pernah menginginkan begini begitu datang segala macam, tidak pernah. Makanya tidak pernah yang menuntut begini begitu, tidak pernah gitu. Jadi makanya mereka hadir atas izin Allah. Dan ketika misalnya ada orang pun bro gini kan memintanya kepada Allah, bukan yang kesana kemari, tidak pernah syarat yang lain-lain, hanya Bapak Fahmi tetap lakukan paling utama itu sholat 5 waktu, jalankan, jangan tinggal. Itu aja, nggak pernah yang aneh-aneh gitu. Dan yang kedua ya itu mungkin cara menghadirkanmu, Bapak Fahmi selalu menjalankan hal-hal yang positif, sedekah, tahajud, sholawat, zikir, yang menenangkan hati. Dan masalah mereka hadir ikut segala macam itu urusan Allah, tidak ada urusan isanya yang mutlak antara saya dengan yang ikut itu. Saya tidak pernah gitu. Saya beranggapan ya kalau memang mereka ikut atas izin Allah, dan kalau memang mereka pun tidak ikut itu juga izin Allah. Tuh baru yang ke jenisnya itu jenis yang pastinya muslim juga mereka gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.